Jadi nanti aplikasinya akan seperti ini, ada autentikasi untuk login. Nah, di dalamnya langsung aja ada 4 menu, yaitu menambahkan sebuah produk dan melihat sebuah produk, dan kita nanti akan bisa download laporan berbentuk PDF ya. Nanti kita bisa scan QR code-nya juga. Nah, di sini kita cek produknya itu masih kosong ya. Jadi di sini belum ada produk, jadi kita bisa tambahin produk. Kita masukin aja produk kodenya ya berbentuk nomor. Kemudian misalnya kita pasang beng-beng gitu ya. Nah, kuantitasnya adalah 15 contoh. Kita tambahin produk ini beng-beng ya. Nah, udah berhasil, nanti dia bisa masuk ke dalam list produk. Nih udah ada beng-beng. Nah, beng-beng ini nanti punya sebuah QR code. Jadi kalau kita klik nanti ada detailnya. Ini di generate QR code-nya berdasarkan kode produknya nih ya. Nah, nanti kita bisa update juga, bisa hapus produk gitu ya. Nah, nanti database ini itu akan masuk, kita akan gunakan Firebase. Jadi nanti database-nya masuk ke dalam Firebase Firestore di sini. Ini nanti ada produknya. Kita akan looping semua produk yang ada di sini, kita akan tampilkan di dalam sini gitu. Nah, berhubung di sini menggunakan emulator, jadi kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi di sini ya belum ada di sini. Kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi kita akan install di aplikasi ya, di APK. Jadi saya akan coba install. Saya akan buka HP real device saya. Oke, ini tampilan real device saya. Saya login dulu ya. Kemudian saya akan coba scan QR code. Nah, ini meminta akses. Kita allow aja. Nah, ini ya. Jadi kita coba buka list produk, kemudian kita buka beng-beng. Nah, ini kita scan dan dia harusnya masuk ke dalam detail produknya beng-beng gitu ya. Nah, ini dari HP maupun dari aplikasi ini kita bisa menambahkan dia satu database. Misalnya di sini ada eh, jelly ya. Misalnya kita di sini ada jelly kuantitasnya 2, kita submit. Nah, nanti dia akan langsung berhasil ditambahkan dan di sini sudah langsung otomatis ya. Jadi di sini langsung terintegrasi dengan satu database yang sama kayak gitu. Oke, ini kita juga bisa download ya di sini katalog, download katalognya di sini. Kita klik aja katalog. Nah, nanti di sini bisa kita buka melalui PDF. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, di sini ada 2 produk, ada produk jelly sama beng-beng. Nah, nanti di sini ada QR code-nya yang bentuknya masing-masing sudah unik ya. Nah, mungkin aplikasinya akan seperti itu. Kita langsung aja buat codingan. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Kita lanjutin lagi materi tentang QR code ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang autentikasi. Oke, ini udah bisa ya, udah masuk ke homepage, udah bisa logout juga gitu. Nah, sekarang idenya adalah kita akan membuat hal yang sama, pembuatan projectnya home kita ya, untuk QR code. Jadi nanti di home-nya itu kita istilahnya ini materi routingnya kita akan hilangkan ya semuanya. Jadi apa namanya? Ini produk-produk kayak gini ini udah nggak kita pakai gitu. Sekarang berarti kita akan clear dulu nih ya. Berarti home ini tetap ada, settings nggak perlu. Products ini buat ngelihat semua produk boleh, ada detailnya juga. Boleh lah, error juga boleh, login. Oke. Jadi kita menghapus settings ya. Udah nggak ada settings lagi nih. Di sini ini print nggak perlu lagi. Settings. Nah, ini settings ini udah nggak dipakai nih. Kita hapus aja nih settingsnya. Oke. Kalau setting sudah dihapus, terus ini home-nya nanti kita akan ubah ya. Jadi di body ini belum ada badinya gitu. Jadi masih kosong banget. Dan page settingsnya juga kita hapus aja nih. Kita delete ya. Kita klik kanan, ini ada delete nih.
Kita hapus saja. Router. Oh, ini settings nggak kepake. Oke, sip. Nah, ini udah semua. Jadi idenya adalah di home kita nanti ini ada kita pasang di tengah-tengah aja ya, center title. Ini kita pasang true. Jadi nanti judulnya ada di tengah-tengah. Seperti itu. Kita save. Mana dia? Coba kita restart ya. Coba restart. Harusnya dia center title di tengah-tengah di sini, home gitu. Nah, nanti idenya adalah di bodinya home kita itu bakalan ada 4 menu, teman-teman. Ada menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4 gitu. Nah, nanti ini kita karena dia bentuknya sama, kita pakainya grid view aja ya. Grid view builder lah ya. Kita pakai grid view builder. Nah, di sini misalnya di sini ada berapa banyak? Saya mau ada 4 menu. Jadi di sini ada menu 1, menu 2, 3, 4, ada 4 menu. Nah, grid delegate ini kita pakainya sliver grid delegate. Sliver grid delegate yang fix cross aja. Nah, ini pasangnya 2. Kenapa 2? Karena kanan kiri cuman ada 2 ada 2 menu menyamping horizontal, ada 2 menu. Kalau kayak Instagram kan ada 3 tuh, ada 3 kotak. Nah, itu kita bisa ganti cross axis count-nya jadi 3. Nah, kalau ini kita mau cuman ada 2. Nah, kemudian item buildernya, misalnya coba kita contoh dulu deh. Ini kita return sebuah kontainer ya. Ini kita kasih kontainer, kita kasih warna dulu, app colors.ember deh, misalnya ya. Kalau ini kita save, nanti dia di sini ada 4 menu, cuman ini nggak kelihatan karena kita belum kasih spacing ya. Coba kita kasih spacing 20 aja deh ya. Spacing crossnya juga kita kasih 20, nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. 1, 2, 3, 4 gitu. Dimulai dari sini, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3 gitu. Jadi di sini kalau kita pasang child sebuah teks gitu ya. Nanti coba kita print indeks ya. Ini bakal ketahuan nih. Ini adalah yang ke 0, ini yang ke 1, ke 2, ke 3 kayak gitu. Mungkin nanti grid buildernya kita kasihin padding ya, biar nggak terlalu pojok. Add in set all 20 biar dia bentuknya kan seperti ini. Oke, sip. Nah, ini udah cakep nih. Nah, idenya adalah jadi setiap sebelum kita return ini kita buat konstan dulu deh biar dia nggak kriwel-kriwel biru gitu ya. Idenya adalah kita mau bisa dia diklik dan masuk ke suatu menu gitu ya. Contoh lah, kita di sini sebelum return kita buat datanya. Jadi di sini nanti bakalan ada judulnya, menu apa, dan ada ikonnya. Gitu ya. Jadi kita butuh di sini contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya ini ada di tengah-tengah, di center ya. Oke, ini ada di tengah-tengah. Idenya adalah nanti kita pasang main axis alignment itu di tengah dan kita pasang sebuah icons.home contoh aja nih. Misalnya kayak gini, icons.home. Nanti menunya akan seperti ini. Nah, gimana caranya dia biar bisa diklik gitu ya. Kalau mau diklik, kita kontainernya kita klik kanan, refactor ya, klik kanan, refactor nih. Saya pakai shortcut. Jadi kita bungkus saja dengan sebuah widget namanya Inkwell. Nah, ini kalau kita kasih on tab, dia bakalan ada bisa diklik gitu ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita nggak warnain, nggak kasih warna, dia akan seperti ini, teman-teman. Kalau kita klik, nah dia adalah sebuah button gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya kita kasih warna di bawah Inkwell, jadi Inkwell terus ada suatu child yang berwarna, dia nggak kelihatan nih, teman-teman. Nggak kelihatan dia. Kalau kita klik, tuh nggak kelihatan kan? Ini saya udah klik nih, cuman nggak kelihatan. Jadi kalau mau kasih warna, di atasnya Inkwell. Jadi si Inkwellnya ini kita bungkus lagi dengan suatu widget namanya material. Baru di sini kita kasih warna colors.ember misalnya. Nah, ini baru kelihatan nih nanti.
ya. Jadi sama nih bentuknya kayak gini, nggak ada bedanya, cuman kalau kita klik, nah tuh ada kelihatan warna nggak? Jadi kelihatan kayak ada buttonnya kan. Mungkin jangan ember deh, kita kasih dia gray aja kali ya. Kita kasih gray aja. Di sini mungkin kita kasih gray dengan shade-nya 300 gitu ya. Dan dia kita kasih border radius circular 9 aja. Inkwell juga butuh border radius. Kemudian ini kontainer nggak perlu amat ya, nggak perlu nih. Ini kita remove aja. Mana dia remove? Kita langsung ke kolom aja deh. Kita cut, langsung masukin ke sini. Kita coba save. Nah, silakan seperti ini. Kita klik. Nah, jadi ya. Tuh. Nah, ini ada menu-menu kita nih. Mungkin nanti idenya adalah icon ini kita ukurannya kita bungkus deh dengan size box ya. Ini kita kasih X-nya 50, width-nya 50. Mungkin ukurannya juga size-nya kita kasih 50. Coba kita save. Nanti dia bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk kasih jarak, mungkin di sini teksnya itu ini kita kasih jarak ya. 10 aja jaraknya. Ini kita kasih, coba save dulu, nanti hasil akan seperti ini. Ini menu 1, menu 2 dan seterusnya ya. Coba kita pasang menu 1, menu 2, menu 3, indeks plus 1 ya. Kita mulainya dari 1, jangan dari 0. Menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Nah, ini kan menunya beda-beda nih. Biar dia bisa kita dynamic datanya, maka sebelum kita return, apa sih yang mau dynamic? Yaitu iconnya kan, dan juga menunya ini judulnya. Maka dari itu di sini kita akan pasang sebuah data yang variabel ya. Jadi kita pasang let, kita pasang string judulnya gitu misalnya. Kemudian kita butuh icon kan, icon judulnya beda-beda. Terus iconnya juga beda-beda. Icon data, ini iconnya juga beda-beda nih. Kemudian ada, kalau ini kita klik, dia mau mengarah kemana, page mana gitu ya. Kalau yang ini juga kita klik mau mengarah ngapain gitu. Jadi di sini nanti kita ada yang namanya void callback. Nah, ini adalah on tab-nya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini udah benar semuanya. Nah, sekarang adalah kita akan switch ya. Guys, indeks ini kalau indeksnya 0, maka dia mau kita pasang title-nya itu adalah judulnya add product gitu, menu buat add product. Nah, seperti ini. Nah, kemudian iconnya kita mau pasangin dia icons dot post add round ya. Yang ini aja nih bentuknya. Oke, sip. Nah, untuk on tab-nya itu nanti dulu. Kita pasang dia sebuah function yang kosong, function kosong aja. Nah, ini on tab ini kosong. Kemudian untuk yang case-nya menu yang kedua ini, case-nya indeksnya sama dengan 1. Ini kita namain aja buat products ya, products-nya. Ini kita kasih icon berupa list, alt, outline. Yang ini aja nih data-datanya ya. Jadi data-datanya berbentuk seperti ini. Terus kemudian ada menu yang ketiga. Kalau menu yang ketiga, indeks kedua ya. Ini buat QR code-nya. Nah, ini buat QR code-nya. Ini kita pasang QR code yang ini aja. Nah, yang terakhir, indeks ketiga itu kita pasangin case-nya ini buat katalog ya, buat ngeprint PDF-nya, katalog. Nah, ini kita pakai dokumen
Dokumen yang scanner outline aja nih. Sip, mantap. Defaultnya nggak perlu. Nah, jadi karena ini udah pasti ada, karena menunya cuma ada 4 ya. Jadi cache-nya semuanya udah terpasang. Maka ini kita pasang LED aja. Jadi maksudnya LED itu nanti bakalan dipasangin nih semua datanya. Seperti itu ya. Kalau nggak mau dipasang LED sebenarnya bisa aja. Cuman kita pasang LED biar ini kita manfaatin null safety ya. Jadi dia harus dipasangin satu value baru dia bisa digunain nih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tanpa LED kita bisa aja gunain title. Contohnya kayak gini. Misalnya di sini kita belum pasang value, belum ada datanya nih. Kita belum definisiin. Tiba-tiba title ini kita pasang di sini. Title gitu ya. Sini title. Nah, dia bakalan error nih, null safety kan. Nggak boleh ada nullnya nih. Nah, maka dari itu kita pasang di sini title dan kita pastiin bahwa di sini ada datanya loh. LED dan kita pasang di sini datanya. Nah, title nih. Nah, ini udah bisa nih kan. Dianggap bahwa title ini udah ada datanya. Nah, kayak gini jadinya. Titlenya udah berubah. Tinggal ganti iconnya. Iconnya tinggal kita kasih icon. Sini juga udah berubah. Kita save. Nah, bentuknya kan seperti ini, teman-teman. Kemudian on tab ini kita pasang di sini aja. Jadi functionnya udah kita buat. Kita langsung ganti aja di sini jadi on tab. Oke, nah ini udah kita ganti. Sekarang idenya adalah ngapain? On tab void callback. Ini error. Dynamic apa nih? Bentar. Ini tuh dia error. Kita pasangnya udah bener nih, void callback. Void callback on tab. On tab T-nya besar ya, sorry. Nggak ada yang namanya on tab, T-nya besar. Oke, sip. Ini kita kasih konstan aja. Oke, ini udah semuanya nih, teman-teman. Jadi menu kita udah kebentuk nih. Tinggal fungsi-fungsi masing-masing ya. Nah, sekarang idenya adalah kita akan menambahkan produk kita. Kita mau add produk gitu ya. Nanti kita akan tambahin di database Firebase kita. Pertama-tama project setting teman-teman pasang aja nih resource-nya ya. Resource-nya ada di mana? Saya pasangnya di Ausia Southeast 2 gitu. Nah, kemudian di sini ada Firestore database, ini aktifin aja. Kemudian kalau misalnya udah aktif, teman-teman pasang rules-nya jadi true ya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah set rules-nya juga nanti bakalan kayak gini dan udah bisa gitu. Oke, kemudian kalau misalnya ini udah aktif, kita tinggal integrasiin Cloud Firestore. Tinggal kita buka dokumentasinya, tinggal tambahin Cloud Firestore. Ini kita copy aja, kita tinggal buka terminal dan kita tambahin datanya, data dependensinya Cloud Firestore. Kalau misalnya udah ditambahin, harusnya udah tinggal pakai aja nih ya, udah tinggal pakai aja. Oke, sip. Ini udah berhasil nih ditambahin. Maka idenya adalah coba kita bikin sebuah page baru ya, page add product. Jadi kita ngeklik ini masuk ke page baru yaitu page add product. Pertama-tama kita buat di sini add product gitu ya. Ini detailnya kita ganti jadi add product. Kemudian routingnya kita tambahin juga add product itu di bawahnya home. Jadi ini kita copy sini add product ya, pathnya add product.
Oke, add product. Kemudian di sini kita ganti jadi add product. Add product nama page-nya. Sini kita juga tambahin. Kita tinggal bikin sebuah page baru namanya add product. Add product .dart. Ganti nama jadi add product. Diganti jadi add product page. Oke, ini udah semua. Coba kita restart. Sekarang kita tinggal desain add product kita. Ini udah di reset. Kalau misalnya home ini kita klik, masuknya ke add product. Berarti kita arahin dulu ya dari home. Ini kita akan arahkan dia menggunakan context.go name roots.add product. Sip, mantap. Ini coba kita klik. Nah, ini udah bisa nih, udah masuk ya ke add product. Oke, add product page-nya udah berhasil. Tinggal kita modif ya di page-nya sini. Kita modif mau ngapain kita di sini. Kita pasang list view aja, di mana kita kasih padding add inset.all 20 ya. Kemudian kita pasang nanti children-nya ada text field ya, berbagai macam text field. Ibaratnya kayak tampilan login lah. Sini ada text field, nih kita copy aja nih ya. Sini kita pastekan. Nah, untuk controllernya di sini kita pasang beberapa ya data ya. Yang mau kita pasang di sini adalah kita butuh kodenya ya, QR code-nya. Nanti final text editing controller, ini kode controller. Dan kita butuh apa lagi? Kita butuh nama produknya ya. Dan kita butuh kuantitas produknya. Jadi di sini kita pasang kode controller dengan keyboard type-nya. Ini kita pasang number aja deh. Nah, seperti ini. Kita coba save. Nah, nanti di sini ada kodenya itu nomor doang nih. Mungkin idenya kita kasih label di sini ya, dekorasinya mana. Kita kasih label text ini buat product code-nya. Nah, ini buat product code-nya. Oke, sip. Ini kita copy, duplikat aja. Nah, untuk yang kedua, ini buat penamaannya ya. Nama produknya, ini kita pasang teks saja. Product name. Ya, di sini product name. Kemudian kalau misalnya udah product name, kita tambahin lagi juga buat yang kuantitasnya. Ini number ya, kuantitas number. Ini quantity ya. Quantity. Sip, mantap. Nah, jadi ada product code nih berupa number ya. Dia udah masukin. Ini bisa kita kasih namanya dan kuantitasnya berapa, misalnya jumlahnya 5 gitu. Nah, tinggal kita kasih button ya, elevate button aja. On press-nya nanti dulu. Nanti di sini kita akan pasang sebuah teks. Teksnya adalah add product. Sip, mantap. Nah, gitu ya. Nah, ini udah bisa. Mungkin ini stylenya kita akan atur juga. Mirip ya kayak yang di login. Stylenya mana dia? Style elevate button. Ini kita copy aja. Ini samain aja stylenya. Dan kita coba save. Bentuknya akan seperti ini. Jadi pas ini diklik, nanti datanya itu bakalan kita tambahkan ke Firebase kita. Nah, gimana cara tambahinnya? Cara tambahinnya adalah kita kan butuh blok ya. Jadi buat nambahin ini kita akan menggunakan blok. Maka dari itu kita buat bloknya dulu, blok buat produk ya. Oke. Sebenarnya di sini kita tinggal klik kanan di bloknya, tinggal bikin blok baru, namain aja produk. Nah, udah nih di generate.
Jadi ada autentikasi dan juga ada produk. Nah, ini kita rename aja jadi produk. Sip, mantap. Nah, seperti biasa, kalau misal kita udah punya bloknya, nanti kan kita mau tambahin ke sini. Datanya ada apa aja sih sebenarnya? Yang ada di sini tuh nanti kita bakalan bikin apa? Misalnya products gitu ya. Nanti di dalamnya ada suatu ID random gitu ya. Nah, ID random ini kita juga masukin ke dalam produk ID-nya. Kemudian kita masukin kodenya juga ya. Kita masukin kodenya. Di sini kode produknya, terus ada namanya ya. Name, nama produknya apa ini misalnya Beng Beng. Kemudian ada kuantitasnya. Misalnya kuantitasnya kita pasang number aja ada 6 gitu ya. Sip. Kode ini number juga. Kita save, nanti hasilnya akan seperti ini. Contoh apa namanya? Database-nya contohnya akan seperti ini. Oke, sip. Nah, kalau misalnya ini udah berarti kan datanya bentuknya akan seperti ini nih. Agar lebih mudah penggunaannya, mendingan kita bikin sebuah model. Jadi di sini selain blok, kita juga butuh sebuah model buat produknya. Models ini kita akan buat produk modelnya. Nah, dari data yang seperti ini kita copy aja. Kita minta bantuan QuickType IO buat bikinin modelnya dong, gitu ya. Bikin modelnya. Contohnya seperti ini datanya. Ini kita namain aja produk. Nanti di sini ada sebuah data yang namanya kode gitu. Nih ada sebuah data namanya kode. Key-nya kode. Nah, ini bentuknya akan datanya number. Terus ada key nama, bentukannya string. Kemudian ada kuantitas, bentukannya number. Kemudian ada UID ya. Ada UID juga. Ini bentukannya string. Nah, jadi bentuk modelnya akan seperti ini. Nah, dia langsung di generate nih, dibikinin sebuah kelas produknya. Oh, ternyata kayak gini bentuknya. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya udah jadi kayak gini, tinggal kita copy aja sebenarnya ya. Kalau misalnya udah di copy kayak gini, tinggal kita pastekan di sini. Sebenarnya kita butuhnya cuma kelasnya aja. Jadi yang atasnya ini nggak diperluin juga nggak masalah gitu. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, mungkin ID ini jangan UID kali ya. Kita namain aja product ID. Ya, product ID. Product ID. Oke, sip, mantap. Kode, name, product ID, quantity, dan seterusnya. Nah, di sini juga berarti nanti bukan UID nih, tapi product ID gitu. Ini kita copy, nanti idenya adalah di sini product ID dan hasilnya akan seperti ini. Data contoh example-nya kayak gini datanya. Nah, mungkin ini kita akan hapus dulu deh database-nya. Jadi kita kosongin semua. Kosong banget kan? Nah, idenya adalah gimana caranya kita menambahkan suatu data yang kita input di sini. Pas kita klik ini, dia langsung ditambahkan ke sini. Nah, idenya adalah kita bikin bloknya nih. Bermula dari state atau dari event boleh. Kalau dari event, di sini kita ada aksi ya atau tindakan nih. Tindakannya. Tindakan yang pertama adalah kita menambahkan produk. Terus mungkin nanti kita bisa edit produk ya. Terus kita juga bisa ngapain produk? Hapus ya. Hapus produk. Atau bisa apapun itulah ya. Intinya sih kayaknya 3 ini. Atau kita coba add produk dulu deh. Kita coba tambahin 3 ini dulu. Oke, ini ada 3 tindakan, 3 aksi ya. Maka dari itu kita buat kelas, kita samain aja penamaannya biar gampang nyarinya. Ini add product. Kemudian kita extend dari kelas
parent ya. Oke, sip. Kemudian kita punya apa lagi? Bentar. Ini kita punya apa lagi? Di sini ada edit produk dan delete produk. Kayak kita udah punya 3 nih. Nah, untuk state-nya itu ada produk inisial. Maksudnya produk inisial itu jadi empty ya sebenarnya. Empty produk inisial, bolehlah kita sebutkan produk inisial. Ini biasanya awal-awal kosong nih. Jadi di sini kita coba buat state atau kondisi ya, kondisi produk saat ini. Yang pertama ada produk awal, produk inisial awal ya. Produk awal, mungkin di sini kita masih kosong. Kemudian state-nya atau kondisi ketika kita menambahkan produk kan bisa loading tuh ya. Produk loading, ini ketika loading ya. Ya ini pas loading. Kemudian pas kita dapat datanya atau kita berhasil mendapatkan data-data produk gitu ya. Ini produk komplit ya. Produk komplit misalnya kayak gitu. Ini adalah kondisi ketika sudah berhasil mendapatkan data dari database. Nah kayak gitu. Produk awal, produk inisial nggak apa-apa, masih kosong. Kemudian kita punya produk set inisial gitu ya. Produk state, produk inisial, produk state, produk loading. Atau enggak usah ada produk kayak gini juga nggak apa-apa. Inisial ketika dia lagi loading, produk state loading, dan produk state complete ya. Mungkin nanti ada error juga nih, kondisi ketika dia gagal mendapatkan produk. Ketika gagal mendapatkan data dari database, maka di sini kita kasih error gitu ya. Oke, sip. Nah, ada 4 state nih di sini. Oke, karena state-nya berubah, event-nya berubah, di sini kita perlu benerin meta ini ya, nggak perlu lah ya. Kita nggak usah pakai immutable. Ini juga nggak usah dikasih immutable. Sip. Kemudian di sini produk inisial seperti biasa, state awalnya yang inisial dulu. Ini masih kosong ya. Kemudian eventnya ketika kita mau add produk, dia mau ngapain di sini? Menambahkan produk ke Firebase. Gitu ya. Kalau misalnya dia mau edit, bisa juga mengedit dan menghapus mungkin ya di sini. Delete, menghapus produk ke Firebase. Sip. Nah, jadi nanti ada 3 kayak gini. Oke. Idenya gimana lagi kalau kita mau nambahin produk? Berarti di page kita di add product, karena kita udah bikin blognya, jangan lupa di sini kita tambahin providernya ya, biar dia bisa keinjeksi. Maka dari itu, karena banyak provider, lebih dari 1, kita pasangnya jangan blok provider tapi multi block provider. Nah ini dia nih. Jadi di sini ada list of provider dan childnya itu kita copy aja nih, yang ini kita copy, kita pasang di sini. Kemudian providernya kita cut dari sini, kita cut, kita masukin di sini. Ini nggak perlu child lagi. Oke, jadi ini kita ada 1 blok dan kita copy aja. Yang blok kedua itu kita ganti jadi product block ya. Jangan lupa diimport. Nah, untuk bloknya mungkin biar gampang, kita bikin file general aja nih. Ini adalah blok kita. Maka tinggal kita export aja si out bloknya dan juga kita pasang
produknya ya di sini ya. Produk mana dia? Produk blok. Nah, kemudian kita juga ekspor. Jadi di sini kita pindahin aja. Kita pindahin di sini. Biar nanti langsung pasang blok .dartnya. Itu, teman-teman. Kalau udah ditambahin blok dartnya, maka ngapain lagi nih? Kita coba nih page ya. Ini consumer, ini kita rapihin dulu. Ini kita arahin ke blok.dart. Ini juga kita arahin ke blok.dart. Oke, sip. Nah, ini udah pada bener nih. Error-errornya udah pada bener. Sekarang idenya adalah setelah kita udah tambahin provider, maka di add produk kita udah bisa nih bikin nambahin datanya ya. Jadi kita pasang context.read dari produk block. Kemudian kita akan ini nggak perlu ya, pakein aja block.dart. Dan di sini kita tambahin sebuah event. Ngapain kita mau produk event ini kita tambahin add product seperti itu ya. Nah, tinggal kita lempar datanya aja sebenarnya. Kita ngelempar apanya nih? Kita ngelempar nama, produk code, sama quantity. Jadi di sini mungkin kita akan tambahin konstruktor ya. Kita akan tambahin di sini ada nanti ada kodenya, terus ada namanya, dan juga ada kuantitasnya ya. Oke, mungkin kode ini kita pasangnya itu ini aja kali ya teman-teman. Atau enggak ini kita satu kesatuan aja deh, karena kita udah punya model. Jadi langsung aja di sini produknya ya. Nah, di sini ada produknya. Dan di produk ini mana model kita? Produk ID. Dia butuh produk ID. Produk ID-nya belum kita pasang ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kita pasang seperti ini dulu. Kodenya itu kita samain aja. Ini kodenya ini kita pasang tipenya string aja deh. Tipe kodenya itu string aja. Jadi di sini kita pasangnya string. Nah, kemudian kalau misalnya udah kayak gini, kita handle aja nih. Kalau misalnya dia datanya 0, kita kasih string kosong aja. Penamaan juga. Kuantitasnya kalau 0 pasang kosong aja ya. Produk ID-nya kalau 0 kita pasang kosong. Nah, di sini tinggal kita pasang string. Kode kita udah berbentuk string. Dan nama juga ya, string. Kuantitas dia bentuknya integer. Seperti ini. Oke, ini final ya. Sip. Nah, jadi di sini di product event kita tinggal lempar parameternya. Mungkin biar lebih enak di sini kita pasang pakai penamaan aja ya. Sini this-nya, sebelum this kita kasih required karena kita butuh required. Oke. Nah, jadi di sini nanti kita butuh namanya, kode quantity. Kodenya ini kita pasang dari kode.text. Kemudian kita butuh nama juga dari nama.text. Dan kuantitasnya kuantitas.text. Oke, nah untuk kuantitas ini kan dia kalau dari controller bentuknya string ya. Maka ini kita perlu parsing dulu ya. Integer kita try parse. Kalau misalnya gagal kita kasih 0 aja kuantitasnya. Nah, ini jadi kayak gini nih. Jadi kita menambahkan produk eventnya udah ada di sini. Bukan di out, tapi di product block.
Jadi kalau misalnya udah ditambahin, ngapain dia di sini? Tinggal kita buat ya di sini Firebase Firestore ya. Oh, Firestore-nya udah ditambahin belum tadi? Kita coba cek di sini ada. Oh, udah ada nih Firestore. Jadi di sini kita tinggal import ya. Import Firebase Firestore. Oke, ini Cloud Firestore. Saya pasang di sini Firestore. Nah, Firebase Firestore instance kita pasang. Kemudian kalau misalnya udah, tinggal kita emit dulu ya. Kita nambahin product state-nya lagi loading. Nah, seperti biasa, try and catch, jangan lupa. Kalau misalnya dia error, maka kita emit ke bagian product state yang error. Nah, jangan lupa errornya juga kita kasih pesan ya. Sini butuh pesan. Kita kasih pesannya this.message. Di sini kita pasang string message. Oke, kita kasih pesan error di sini. Errornya itu adalah tidak dapat menambah produk. Misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada catch error kalau misalnya on Firebase exception. Nah, ini bisa kita copy dengan penggunaan E-nya di sini ya. Kasih message-nya. Kalau gagal dapetin message, kita kasih ini juga. Dan di sini kalau berhasil, product state complete. Oke. Oke, ini udah benar nih. Dan pertama-tama kalau kita lagi mau menambahkan, jangan lupa kita pasang product state loading ya. Kita loading dulu, baru nanti kalau udah berhasil kita pasang ke complete. Nah, sekarang idenya adalah kita masuk ke Firestore. Oke, ini asynchronous dulu. Firestore dot collection. Kita mau nambahin collection ke products. Nah, kita tambahin datanya. Datanya apa aja sih sebenarnya? Datanya ya kita ambil dari event. Kita mau ada namanya, kita ambil dari event titik name. Kemudian kodenya juga ya. Kemudian kuantitasnya juga. Kuantitas kita y. Nah, kita y ini udah berbentuk integer karena kita udah parsing. Nah, dari kita menambahkan ini nanti bakalan dapat hasilnya nanti kita update juga sih. Sebenarnya kita butuh update dari dokumen ini. Dokumen hasil.id-nya. Kita akan update. Apa yang kita update? Kita akan menambahkan suatu data UID sini. UID-nya product ID. Kita kasih hasil ID-nya. Oke, sip. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau udah berhasil kita complete. Kita akan cobain. Sini. Add product. Oke. Di sini masih kosong ya. Kalau ini kita refresh, ini datanya masih kosong. Kita akan coba tambahkan suatu data. Product code-nya misalnya kita ngasal di sini. Ini berupa number ya, cuman kita udah ubah ke string. Ngasal aja. Kemudian product name-nya misalnya tes gitu ya. Kuantitasnya kita coba kasih dia 9 gitu ya. Nah, lalu kita coba tambahkan produk. Dapat nggak nih dia? Oke, kita udah klik ya. Kalau kita udah klik, ini nggak ada error di sini. Coba ini kita refresh. Kalau misalnya udah berhasil nih, maka prosesnya udah berhasil. Wah, mana nih? Kok nggak ada nih? Nah, kenapa nih? Errornya kenapa nih? Maka di sini kita akan cobain dulu ya.
di bagian bodinya mungkin nanti pas lagi loading child ini kita akan bungkus dia dengan blok consumer mungkin, atau blok builder aja dulu. Ini product block, dimana kalau misalnya state-nya kita cek ya, sini add product, jika state sama dengan product state loading, maka kita akan pasang loading, sedang loading gitu ya. Oke, sip. Coba kita save. Kita akan tambahkan dia. Ini ngasal dulu ya. Product code-nya ngasal, product name-nya juga ngasal, kuantitasnya juga ngasal. Kita tambahin add product. Wah, mana nih? Kok nggak ada? Kita klik. Oh, udah bisa tuh tadi loading ya. Cuma mana? Belum ada nih. Berarti ada sesuatu yang error. Kita coba tambahin. Wah, belum ada nih. Jadi errornya kenapa nih? Kita tambahin produk di sini, add product. Udah ada datanya. Kemudian di product blocknya, ketika dia nambahin produk, kita loading dulu. Kalau misalnya dia lagi product state loading, maka dia akan tulisannya loading di sini. Ini childnya kita taruh di bawah deh. Oke, ini udah benar. Kemudian kalau misalnya selain loading, dia tulisannya add product. Nah, kalau misalnya error, mungkin kita akan pasang snack bar ya. Mungkin di sini beneran pasangnya consumer aja deh. Jadi nanti di sini butuh listener ya. Kalau misalnya state-nya adalah product set error, maka kita akan coba kasih scaffold messenger of context, kita kasih snack bar. Snack bar errornya gimana nih gitu ya. Kontennya berupa teks, kita kasih errornya dari message-nya. Oke, kita save. Oke, ini coba kita restart dulu. Oke, mungkin biar kelihatan product block. Oke, sip. Kita cobain ya. Product block. Kita udah restart, harusnya ke home dulu nih dia. Masuk ke home, kita masukin produk code-nya kita ngasal aja. Kemudian setelah kita udah ngasal, produk name-nya juga ngasal aja, kuantitasnya juga ngasal. Coba kita add produk. Tidak dapat menambah produk. Oh, ada error di sini berarti. Berarti ada error di bagian sini, teman-teman. Di sini idenya adalah rules-nya udah kita set jadi true. Udah aman. Di sini ada error nih sini. Errornya adalah kita menambahkan, kalau misalnya di sini errornya di bagian sini nih, tidak dapat menambah produk. Nah, tidak dapat menambah produk. Bagaimana nih? Kenapa dia nggak bisa nambahin produk? Oke, hasil. Mungkin ini nanti dulu kita update-nya. Apakah bisa nih? Update produk ID, hasil ID. Harusnya ini nggak masalah nih. Ini kita coba stop dulu. Oke, kita save. Ini error di mana ya? Try parse. Ini udah. Oke, kita coba lagi. Kita tambahin. Oh, masih sama nih.
Coba kita stop dulu deh ya, kenapa dia bisa error nih. Kita coba run without debug. Kita tungguin dulu nih sampai prosesnya selesai ya. Nah ini udah selesai. Ini kita coba tambahin produk. Kenapa ya dia bisa error ya? Kita ngasal dulu. Kita tambahin produk. Loading. Berarti bisa nih. Oh berarti tadi kita perlu restart ya. Jadi ini kita coba restart. Refresh. Harusnya udah masuk nih tadi. FFFF. Mana dia? Oke. Nah ini udah masuk nih FFFF yang tadi ya. Oke mantap. Nah ini udah ada datanya nih. Berarti tadi yang error itu di bagian ini teman-teman. Flutter block. Nah dia nih di sini nih, collection, products, dokumen, hasil ID. Oke, kita masukin update produk ID. Apa yang salah ya? Coba kita save ini. Kalau misalnya udah di save, kita ngasalin dulu di sini. Produk code-nya 999, produk name-nya ngasal aja ya. Kuantitasnya 9999. Kita nambahin. Dan udah berhasil nggak nih? Nah ini udah bisa nih. Oke. Bentar. Kita belum ada tambahan data produk ID-nya nih. Oh, kita perlu restart teman-teman. Jadi kalau ada perubahan di blok kita perlu restart karena apa? Karena provider kita disiapin pakai yang lama nih produk bloknya. Baru inget ya. Jadi ini kalau misalnya udah di restart, kita coba lagi ya. Sini masuk ke produk. Masuk produk code-nya. Misalnya 15 produk name-nya adalah data 15 kuantitasnya adalah 15. Kita coba tambahin produknya, loading, dan udah selesai. Nah di sini ada nggak nih? Nah nih udah ada nih produk ID-nya. Berarti udah bisa ya, udah bisa semua nih. Oke, dari sini data produknya udah berhasil dan kita tinggal reset aja. Dan kita udah berhasil nambahin produk teman-teman. Jadi kalau misalnya udah komplit di sini, pas kita udah selesai nambahin produk, kita balikin ke home aja ya. Di sini oke, listener kalau misalnya dia udah komplit, if ya, product state complete. Jadi kalau misalnya state-nya udah komplit, maka kita akan arahin ke go back ya. Kita pakai pop aja. Balikin ke home. Jadi di sini pop ya. Jadi balik ke home. Oke. Sip, kita coba save. Sekarang kita akan coba tambahin lagi. Di sini produknya masih kosong karena kita udah reset. Ini produk code-nya 12345. Produk name-nya adalah produk 12345. Biar sama aja. 145 12345. Kuantitasnya 12345. Kita tambahin produk. Kalau udah komplit dibalikin ke home. Oke, bener. Nah, ini tinggal kita coba cek lagi di refresh. Harusnya udah masuk sih, udah aman ya. Buat nambahin produk udah aman. Nah, oke, ini udah aman. Sip, mantap. Udah clear ya semuanya. Jadi udah aman semua. Tinggal apa lagi? Tinggal kalau misalnya error ya. Mungkin pas kita nambahin produk ada error gitu ya. Kalau misalnya error di sini di halaman ininya tadi kan errornya kita menggunakan ini ya, kasih peringatan tidak dapat menambah apa, tidak dapat. Jadi pakai snack bar aja. Oke, sip, menambahkan produk itu udah selesai. Mungkin next kita lanjut lagi buat di sini di produk menampilkan seluruh produknya.
kita lanjutin di video selanjutnya.